Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Makia. Semoga kita selalu mendapatkan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Makia berkesempatan untuk berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan CPNS. Baik itu CPNS yang sudah kita hadapi beberapa waktu yang lalu ataupun CPNS yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, dan kesempatan kali ini Maki akan berbagi informasi gembira gitu ya. Hal ini sebagaimana yang Maki lansir dari beberapa sumber terpercaya, tajam dan setajam silet gitu ya, bahwa kawan-kawan insya Allah pada bulan Oktober ataupun September atau Oktober 2020 ini akan kembali digelar CPNS untuk tahun anggaran 2020. Karena CPNS yang sudah kita hadapi kemarin itu adalah CPNS untuk formasi tahun 2019. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa program pemerintah menuju Indonesia Unggul ataupun Indonesia Emas 2045 nanti, yaitu peningkatan sumber daya manusia, makanya insya Allah sekarang penataan birokrasi di negeri tercinta kita ini akan kembali ditata sedemikian hingga gitu ya, sehingga memungkinkan untuk kembali direkrutnya CPNS tahun 2020. Untuk itu, untuk kawan-kawan yang kemarin belum berkesempatan masuk ke SKD nanti, jangan berkecil hati, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam berdoa gitu ya. Mudah-mudahan rezekinya nanti ada di tahun 2020 ini. Dan untuk kawan-kawan yang sudah masuk ke tahap SKD juga jangan dulu berbangga gitu ya, karena perjuangan masih di depan mata. Kita harus menghadapi SKB, kemudian juga nanti di SKB kita harus bertanding lagi, berjuang lagi dengan yang lainnya. Pokoknya kawan-kawan yang menyatakan lolos ke SKB nanti agar tidak lupa untuk memaksimalkan usaha, juga memaksimalkan doa gitu ya, karena judul lagunya juga kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Untuk pelatihannya silakan kawan-kawan pelajari di channel Maki ini, di playlist Maki ini gitu ya. Silakan, ada di sana ada soal sesi untuk bidang kesehatan, bidang keguruan, kemudian dokter, ada juga pengolahan data, kemudian banyak lagi. Pokoknya silakan di searching oleh kawan-kawan gitu ya. Dan sebagaimana judul yang Maki bawakan kali ini, yaitu terkait dengan CPNS 2020 yang akan kembali digelar bulan September atau Oktober 2020 mendatang ini kawan-kawan. Nah, ini sebagaimana yang Maki lansir dari channel resminya BKN gitu ya. Silakan kawan nanti meluncur ke sana, silakan nanti insya Allah nanti Maki sertakan di kolom deskripsi. Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung saksikan aja liputannya, cuplikannya gitu kan ya. BKN wajib untuk melaksanakan seleksi CPNS dengan kualitas yang selalu harus ditingkatkan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya seperti PP nomor 11 tahun 2017. Dan untuk setiap tahun itu diperlukan pembaruan Permenpan maupun Per-KBKN. Kenapa begitu? Karena untuk setiap tahun diperlukan formasi yang berbeda untuk jabatan-jabatan ASN yang akan diisi. Sehingga diperlukan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan formasi yang kosong yang akan diisi oleh CPNS. Nah, itu setiap tahun akan berbeda. Jadi untuk formasi 2020 yang nanti akan kami selenggarakan insya Allah September atau Oktober, karena ini formasi 2019, 2020 nanti akan ada Permenpan lain untuk formasi jabatan yang akan diisi. Dan juga akan ada aturan-aturan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan seleksinya. Misalnya saja berapa passing grade-nya, apakah masih sama atau berubah? Bagaimana tata cara pemilihannya, masih sama atau berubah? Karena kami di dalam diskusi internal di BKN sudah melakukan percobaan penyempurnaan seleksi. Jadi apakah akan seperti ini? Tidak juga gitu. Mungkin saja ke depan akan berubah tata caranya. Misalnya saja, kenapa tidak bisa dilakukan seperti orang mengambil tes TOEFL, kapan saja, di mana saja, seperti itu. Sehingga tidak perlu
ada penumpukan masalah dalam jumlah besar seperti sekarang ini gitu. Mereka harus bersusah payah datang ke tempat tes jauh-jauh hari sebelumnya dalam keadaan yang penuh dengan orang, crowded seperti itu. Nah, kalau dengan tes TOEFL misalnya itu bisa saja seperti model tes TOEFL, bisa saja itu kemudian menjadi lebih efisien dan efektif. Kalau seperti itu yang dipilih, tentu saja peraturan-peraturan dan tata caranya akan berubah. Jadi di bawah PP 11 nanti akan ada peraturan Permenpan maupun Per-KBKN yang harus selalu diperbaiki. Dia kawan-kawan terkait dengan kebenaran informasi akan digelarnya kembali CPNS tahun anggaran 2020 ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BKN Bapak Bima Haryawi Wisana, bahwa nanti insya Allah gitu ya, pelaksanaan CPNS tahun 2020 ini akan dilangsungkan saat bulan September atau Oktober 2020 mendatang gitu ya. Dan untuk pelaksanaannya bisa jadi meloncat sampai 2021 sebagaimana yang kita hadapi tahun ini gitu kan ya, formasinya tahun 2019 namun pelaksanaannya Februari Maret 2020 gitu kan. Siapa tahu nanti juga seperti untuk tahun anggaran 2020 ini juga akan pelaksanaan seperti itu. Pokoknya nanti kawan-kawan tetap berdoa saja, tetap sabar ya, tetap berdoa, tetap berjuang, berusaha, maksimalkan usaha, maksimalkan doa. Mudah-mudahan nanti rezekinya kawan-kawan ada di tahun anggaran 2020 ini. Pokoknya tetap tingkatkan skill kita, juga di samping memaksimalkan usaha, kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa. Karena apa artinya kecerdasan kita tanpa adanya pertolongan Allah SWT, karena apa artinya kepintaran kita tanpa adanya pertolongan Allah SWT, karena dunia ini ada yang menentukan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu kawan-kawan, di samping memaksimalkan usaha, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa gitu kawan-kawan ya. Itu terkait dengan pelaksanaannya kawan-kawan ya. Jadi untuk pembukaan pendaftarannya bisa jadi nanti September Oktober, dan pelaksanaannya seperti tahun sekarang ini bisa jadi loncat ke tahun 2021 nya, itu bisa di Februari sampai Maret. Nah, di samping itu juga kawan-kawan nanti tentunya untuk soal pasti akan terus tetap berubah ya, demi terjaringnya CPNS, ASN, CPNS yang berkualitas tentunya demi Indonesia unggul tahun 2000, menuju Indonesia unggul ya, dan Indonesia emas tahun 2045 nanti. Karena kawan-kawan berarti tidak diharuskan untuk berleha-leha, bersantai-santai. Mari kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak membaca, memperbanyak latihan soal, karena nanti kalau kita sering membaca, sering berlatih, insya Allah itu semua akan meningkatkan kemampuan kita dan membiasakan kita untuk menjawab soal-soal yang diberikan gitu kawan-kawan ya. Di samping itu juga mengakilansir dari tribunkaltim.com nanti ya, bahwa kabar terkait dengan CPNS tahun 2020 ini, Bapak Menpan Cahyokumolo juga ungkap 3 formasi paling dibutuhkan, salah satunya pendidikan. Jadi kawan-kawan di bidang pendidikan itu karena sangat kekurangan sekali itu tenaga pendidik gitu ya, di bidang pendidikan, karena mungkin nanti tiap tahun akan dilangsungkan pelaksanaan atau dilangsungkan perekrutan CPNS untuk guru gitu kawan-kawan ya. Nah, namun demikian juga tidak besarnya informasi yang diberikan itu terkait dengan berkaitan dengan jumlah PNS yang pensiun di suatu daerah tertentu gitu kawan-kawan. Jadi tidak serta-merta akan diberikan promosi. Kalau tidak ada yang pensiun berarti tidak akan diberikan promosi, karena itu kelebihan. Kalau kelebihan dari itu adalah suatu pemborosan gitu kan ya. Jadi tetap walaupun nanti 2020 akan dilangsungkan CPNS 2020, tetap akan mengacu kepada berapa banyak ASN yang pensiun di suatu daerah atau instansi tertentu gitu kawan-kawan. Pokoknya kawan-kawan tetap berdoa saja, bersabar, mudah-mudahan ada rezekinya untuk kita semua gitu kawan-kawan ya. Kemudian tadi juga diungkapkan oleh oleh Humas BKN ya, pelaksana tugas harian Humasnya Bapak Pariono mengatakan bahwa bulan September tahun ini mungkin akan dibuka untuk CPNS 2020 Rabu tanggal 5 Februari tahun 2020 itu kan tidak menutup kemungkinan juga tuh. Humasnya tadi sudah jelas dari Kepala BKN-nya sudah ditunjang diperkuat oleh Humasnya gitu kan. Jadi untuk pelaksanaannya insya Allah akan dilangsungkan 2020 ini. Lebih lanjut juga dari Palembang IDN Time
nanti kawan-kawan silakan untuk ke sana, bahwa Kepala Kantor Regional Kantreng Badan Kepegawaian Negara Regional 7 Palembang, Pak Agus Sutiadi, menyampaikan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri akan ada lagi ini ya, akan ada lagi penerimaan calon pegawai sipil pada tahun 2020 ini. Nah, beliau mengatakan akan kembali membuka pendaftaran tahun 2020 setelah semua proses penerimaan 2012 selesai secara administratif. Untuk yang belum bisa lolos di PPS 2011 bisa kembali mencoba, ujar beliau tanggal 26 Februari 2020. Jadi untuk itu kawan-kawan, sekali lagi mau kita katakan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk masuk ke tahap SKD atau menjadi PNS tahun ini, jangan berkecil hati, tetap bersabar, tetap bersemangat, karena insya Allah CPNS tahun 2020 akan kembali digelar gitu kawan-kawan. Jadi tugas kawan-kawan sekarang adalah maksimalkan usaha, maksimalkan doa, biar nanti hasilnya yang terbaik untuk kita semua. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu berikan masukan ini oleh Maki, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah sedikit motivasi untuk kawan-kawan ya. Jadi masih banyak sisa waktu untuk kawan-kawan yang masuk ke SKB, agar jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan mempersiapkan latihan, banyak doa gitu kawan-kawan ya. Dan untuk kawan-kawan yang tidak masuk ke tahap SKB atau tidak lolos dari PNS tahun ini, jangan berhati tetap bersama, tetap bersabar, karena nanti insya Allah PNS tahun 2020 akan kembali digelar, dan kita tinggal berdoa saja mudah-mudahan di daerah yang tepat kita tinggali akan dilakukan kembali CPNS tahun 2020 itu. Oke kawan-kawan, jika setuju perhatian saya alhamdulillah juga, alhamdulillah. Baik, pada santai warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.